Ya, celaka orang-orang yang musyrik, yang mereka tidak membayar zakat dan juga mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang para tentang ayat ini, alam para ulama ya khilaf tentang tafsirnya. Ya, apakah dia untuk orang kafir atau juga untuk kaum muslimin? Dan juga kata Abdullah bin Abbas, alladzina la yaquluna la ilaha illallah wa hiya zakatul anfus. Ini tentang Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini tentang kaum kafirin. Yani mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah yang hakikatnya itu adalah zakatul anfus, yani pensuci jiwa. Ya, pensuci jiwa. Kata Hasan dan Qatadah, ay la yuqirruna bizakat, yani mereka tidak menetapkan zakat. Dan juga memang ada khilaf, apakah orang kafir itu juga diperintah tentang ya furu agama Islam atau tidak. Yani apakah orang kafir itu juga diperintahkan untuk sholat, zakat, dan juga dalam bab pelarangan yang mereka tidak boleh berzina, tidak boleh makan riba, atau orang kafir tidak diperintah dan dilarang seperti itu. Sebagian ulama mengatakan orang kafir tidak terkena perintah dan larangan dalam syariat Islam. Ya, tidak terkena perintah dan larangan dalam syariat Islam. Buktinya kalau kafir dia sholat, apakah sah sholatnya? Kafir kalau sholat sah? Tidak. Ya, kenapa? Karena tidak sah niat dia. Karena untuk keabsahan niat itu disyaratkan Islam. Itu qaul pertama para ulama. Qaul yang kedua, orang kafir sejatinya juga terkena perintah syariat Islam. Yani mereka sebenarnya juga selain diperintahkan untuk masuk Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka juga terkena bab perintah dan larangan. Mereka juga terkena bab perintah dan larangan. Di antara dalilnya adalah ayat ini. Ya, alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Allah cela mereka bukan hanya karena kekafirannya, kesyirikannya, tapi juga cela mereka karena mereka tidak membayar zakat. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ya, apa yang membuat kalian masuk neraka saqar? Dijawab oleh penghuni neraka, kami dahulu yang tidak termasuk orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan fakir miskin, tidak bayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami juga mengolok-olok agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan juga mendustakan hari akhir. Di situ Allah cela mereka bukan hanya karena kekufurannya, tapi juga karena tidak mau sholat. Ya, ini dalil bahwa sejatinya orang kafir juga itu terkena perintah ya furu syariat, yakni perintah dan larangan. Di antara juga dalil firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang yang mereka menimbun emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, yakni mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, yakni tidak membayar zakatnya emas dan perak tersebut. Kata Allah, maka beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Ya, azab yang pedih, hari di mana dipanaskan ya harta yang mereka tidak zakati tersebut, yakni emasnya, peraknya itu dipanaskan, yang kemudian disetrika, ya jibahuhum, disetrika jidat mereka, wa junubuhum, dan juga rusuk mereka, wa dhuhuruhum, dan juga punggung mereka.
hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yani mereka disetrika, diazab dengan harta yang tidak mereka zakati. Ini bahayanya tidak bayar zakat. Orang yang dia sejatinya sudah terkena kewajiban zakat, maka harta yang dia tidak keluarkan zakatnya itu malah jadi sebab azab dia. Emas dan perak, juga kalau ada yang menyimpan uang kartal, yakni uang cetak, ya, uang cetak seharga 85 gram emas, maka barang siapa yang dia menyimpan uang itu juga terkena kewajiban zakat. Ya, itu juga terkena kewajiban zakat. Ya, emas sudah berapa sekarang? 2 juta ya? Apa lebih? 2,7 atau 3 juta? Apalah 3 juta 1 gram, 80 dikali 85 gram emas, ya, berapa tuh? Ya, lupa betul, 255 juta. Barang siapa dia punya uang senilai itu mengendap, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, Ya, ini sebagaimana ditafsirkan oleh Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa kanzun huwal mal alladhi la tuadda minhu zakah, ialah harta yang dia tidak ditunaikan zakatnya. Ya, ialah harta yang dia tidak ditunaikan zakatnya. Dan juga dari hadis, ya, Imam Az-Zahabi beliau bawakan hadis dari Yahya bin Abi Katsir, qala haddatsani Amir al-Uqayli anna akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah, dari hadis Abu Hurairah, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun musallitun, bahwa di antara 3 golongan, yang pertama masuk neraka pemimpin yang zalim, wa dzu tharwatin la yuaddi haqqallahu fi malihi, yang kedua orang yang dia memiliki kekayaan dan dia tidak menunaikan hak Allah, yakni tidak menunaikan zakat. Dia punya uang, tidak tunaikan zakat. Dia punya perdagangan, tidak ditunaikan zakat perdagangan. Wa faqirun fakhur, dan juga orang miskin yang dia sombong. Ya, orang miskin yang dia sombong, maka ini juga ya tercela, sangat tercela dalam Islam, dan termasuk orang golongan pertama yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar yang berikutnya, yang keenam, adalah tentang durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Ya, durhaka kepada kedua orang tua, yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan, ya, cukup banyak ayat setelah perintah kepada tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah yang kedua adalah birrul walidain atau al-ihsan ila walidain, berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Perintah kepada tauhid. Ya, perintah kepada tauhid. Wa bil walidaini ihsana, dan juga Allah perintahkan kepada kalian yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ay amarakum bil walidaini ihsanan an tuhsinu ilaihima wa tabarrahuma. Yani Allah perintahkan agar kalian berbuat ihsan, berbuat baik, ya, sebaik-baiknya, dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Wa amarakum an tuhsinu ilal walidain, ya, an ta'allaqa al-qada bil ihsan, kama qala amaraka bihi khairan, bima'na amuruka an taf'ala bihi khairan. Yani ini secara lughah, ya, secara lughah, ya, ihsanan
ay an tuhsinu. Di situ ada fi'il mudhari yang dia mahdhuf, yakni berhubungan dengan yang bagian sebelumnya, yakni Allah perintahkan. Allah perintahkan dan juga Allah perintahkan di bagian orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya, kalau salah satu dari keduanya sudah tua atau keduanya bahkan sudah tua, ya, fala taqul lahumā uff, maka jangan ucapkan uff. Uff itu adna kalimati tadajjur, kalimat penolakan paling rendah. Kalimat penolakan paling rendah itu Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Apalagi gangguan yang lebih besar daripada itu. Gangguan yang lebih besar daripada sekedar mengucapkan maka itu juga diharamkan. Ya, juga diharamkan dalam Islam. Wala tanharhuma, dan juga jangan menghardiknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada keduanya ya ucapan-ucapan yang baik. Adapun dari hadis Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhati al-walid. Ya, bahwa keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Ya, sebaliknya murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Yani ini ta'liq, keridhaan Allah ditaklik, digantungkan kepada keridhaan orang tua. Sebaliknya kemurkaan Allah digantungkan juga kepada kemurkaan yang kedua orang tuanya. Oleh karena itu Islam memerintahkan, hatta kalaulah orang tuanya kufur, Allah tetap perintahkan wasahibahuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli kedua orang tua itu dengan baik. Ya, konteks ayat itu ketika orang tua kufur. Apalagi kalau orang tua kita masih muslim. Ya, orang tua kita masih muslim, maka jelas ya lebih wajib lagi untuk berbuat baik kepada keduanya. Dan juga dari hadis Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayyi'. Ya, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau engkau berkehendak maka jagalah pintu surga tersebut, kalau engkau berkehendak maka sia-siakan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam, dan juga beliau mensahihkannya. Ya, berkata qadi ay khairul abwabi wa a'laha, wa ma'na anna ahsana ma yutawassalu bihi ila dukhulil jannah wa yatawassalu bihi ila darajatihi al-'aliyah, ya, musara'atul walid wa mura'atu janibihi. yakni di antara ya pintu surga yang paling tinggi dan cara untuk sampai ke surga tersebut dan juga wasilah kepada derajat tertingginya adalah dalam bab ya berbuat baik kepada orang tua. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Ya, bahkan berbuat baik atau birrul walidain, dalam sebagian hadis Nabi SAW dahulukan daripada jihad fi sabilillah. Ya, Nabi SAW dahulukan daripada jihad fi sabilillah. Ja'a rajulun yasta'dinuhu fil jihad. Datang seseorang minta izin kepada Rasulullah untuk jihad fi sabilillah. Maka ditanya dulu oleh Nabi SAW, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, iya. Ya, maka kata Nabi SAW, fafihima fajahid, maka terkait kedua orang tua berjihadlah. Ini berjihad dalam birrul walidain. Ya, berjihad dalam birrul walidain. Ini menunjukkan ya birrul walidain dia fadilahnya lebih agung daripada jihad wallahu alam, jihad yang fardu kifayah. Jihad yang fardu kifayah. Ya, kenapa? Karena di hadis ini Nabi SAW mensyaratkan izin. Ya, jihad yang itu disyaratkan izin orang tua, izin orang yang memberi piutang kepada kita, itu jihad fardu kifayah. Ya, itu jihad fardu kifayah. Kemudian di sini ada qawaid fiqhiyah. Bagaimana cara kita mentarjih antara amalan
mentarjih antara amalan. Kalau ada amalan yang satunya fardu ain, yang satunya hukumnya fardu ain, amalan lain hukumnya fardu kifayah, amalan lain hukumnya fardu kifayah, maka yang fardu ain lebih didahulukan. Ya, yang fardu ain itu lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Ya, yang fardu ain lebih didahulukan daripada yang fardu kifayah. Ya. Kemudian di antara ya hadis juga yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, ya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, datang orang Arab Badui. Ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa besar? Maka dijawab, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, thumma mada? Kemudian apa? Kemudian dijawab, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Qala thumma mada? Kemudian apa? Qala al-yamin al-ghamus, kemudian sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Di sini durhaka kepada orang tua dia diurutkan setelah kesyirikan. Ya, diurutkan setelah kesyirikan, yang menunjukkan bahwa itu ya adalah ya, urutan yang dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Kemudian dosa besar yang ketujuh yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi adalah dosa besar riba. Ya, dosa besar tentang riba. Ya, riba, hakikat riba ziyadatu malin ghairu masyru'ah, tambahan harta yang itu tidak disyariatkan. Tambahan harta yang itu tidak disyariatkan, yakni dia terlarang dalam syariat. Dia terlarang dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala larang riba itu bertahap. Ya, larang riba secara bertahap. Ya, ayat pertama tentang riba ayat Ar-Rum, yang di situ hanya sekedar isyarat saja. Ya, itu hanya sekedar isyarat. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Apa-apa yang kalian berikan dari harta riba, ya, dari harta manusia, maka itu tidak berkembang di sisi Allah. Itu ada isyarat jelek. Tidak berkembang, fala yarbu 'indallah, tidak berkembang di sisi Allah. Ayat yang kedua tentang riba, larangan makan riba yang berlipat ganda. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang itu berlipat ganda. Riba yang berlipat ganda. Itu seolah, ini kalau ayat Al-Imran saja, seolah yang haram itu kalau kali-kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, ini berkali-kali lipat. Mafhumnya, yakni masih menyisakan mafhum kalau riba sedikit boleh, masih menyisakan mafhum kalau riba sedikit boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi ya ayat bahwa riba walaupun sedikit maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam firman Allah, yang ini ayat terakhir tentang riba, ya Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan ya sisa riba. Tinggalkan sisa riba. Yang namanya sisa banyak apa sedikit? Sedikit. Yang namanya sisa secara maklum dia adalah sedikit. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meninggalkannya. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti dari riba, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, fa'lamu antum wa aykunu biharbin minallahi wa rasulih. Yani kalian kalau masih tetap melakukan riba, maka ketahuilah dan juga umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Ya, umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sebagian ahli tafsir, yakni riwayat tafsir dari Abdullah bin Abbas,
yuqalu li akilir riba yaumal qiyamah khudh silahaka lil harbi. Dari tafsir Ibnu Abbas, ya, bahwa nanti dikatakan kepada pemakan riba, ya, siap-siaplah ambil senjata, ya, untuk berperang melawan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini kata Imam Az-Zahabi, fahada wa'idun 'azimun bil khuludi fin nar kama tara liman 'ada ila riba ba'da al-mau'izah. Bahkan sebagian ayatnya ancamannya selamanya. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang dia kembali muamalah dengan riba, maka mereka penghuni neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dosa riba kiranya termasuk kekufuran tidak? Termasuk kufur tidak? Tidak termasuk kufur, tapi dosa besar. Ya, dia dosa besar, tapi tidak termasuk kekufuran. Tapi di ayat ini Allah mengancam orang yang riba, maka dia kekal selamanya, seolah seperti kufur. Ya, seolah seperti kufur. Maka bagaimana yang seperti itu? Alam dalil yang seperti ini dirinci oleh Imam Nawawi. yakni kalau dia melakukan riba, dia tahu itu haram, dia masih tahu, meyakini itu haram, tapi tetap dia lakukan, dia ingin uang yang banyak, maka ini dosa besar, tidak sampai kufur. Kalaulah masuk neraka tidak selama-lamanya. Kalaulah masuk neraka maka tidak selama-lamanya. Tapi kalau dia sampai menghalalkan riba, dia bilang riba itu halal, maka ini yang terancam dengan kekal. Ya, karena di antara para ulama, para fuqaha menjelaskan di antara asbabur riddah, sebab-sebab murtad, istihlal ma huwa haram min ad-din ma'lum bid-darurah. Menghalalkan apa yang haram yang itu sudah diketahui secara maklum. Menghalalkan apa yang haram yang itu sudah diketahui secara maklum, maka itu riddah. Itu termasuk kemurtadan, menghalalkan riba, menghalalkan zina, menghalalkan pencurian, menghalalkan korupsi. Koruptor, kalau dia tahu dia salah, ya besar-besar. Tapi kalau dia bilang, oh ini halal, boleh, kufur. Maka itu sudah kufur. Ya, menghalalkan apa yang haram, maklum minad-din bidorurah, maka dia termasuk jenis kufur. Ya, oleh karena itu pelaku riba juga jadi ancam dengan kekal neraka. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, ya riba itu haram bahkan bagi para pembantunya. Ya, la'anallahu akila riba wa mukilahu. Dalam riwayat Imam Muslim, Allah melaknat pemakan riba, yakni yang mengambil harta riba, wa mukilahu, yang memberi harta riba. Dalam lafaz Imam Tirmidzi, wa syahidaihi wa katibahu wa hum sawa. Dua saksinya dan juga pencatatnya, mereka semua sama, yakni terkena laknat. Ya, mereka semua sama, yakni terkena laknat. Ya. Kemudian Allah alam, saya ingin membahas sedikit ya tentang fikihnya. Ya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari membahas jenis riba itu ada 3 macam. Jenis riba itu ada 3 macam. Yang pertama ribal fadl, wa huwa al-bai' ma'a ziyadati ahadil 'iwadaini 'ala al-akhar. Riba fadl, menukar barang ribawi. Menukar barang ribawi, salah satunya ada kelebihan. Menukar barang ribawi. Kata Nabi SAW, ad-dhahabu bid-dhahabi ha'an wa ha'an, al-fiddatu bil-fiddati ha'an wa ha'an. Tukar antara emas hanya boleh sama. Tukar antara perak hanya boleh sama. Fa in zada aw istazada fa huwa riba. Kalau lebih salah satunya maka itu riba. Kalau lebih salah satunya maka itu riba. Ini diantara barang ribawi, uang. Ya, dikiaskan demikian pula uang, itu barang ribawi. Di antara barang ribawi, makanan pokok. Nabi SAW ditanya,
menukar kurma bagus dengan kurma kering. Kurma bagusnya dapat tapi sedikit. Maka ditanya oleh Nabi SAW, ayam kusuru tabu ilayya bisa. Itu kalau kurma bagus basah, kalau pas dia mengering kurang tidak? Berkurang ya Rasulullah. Itu riba. Maka itu riba. Menukar makanan pokok. Menukar makanan pokok. Kita punya beras raskin misalnya, banyak mau ditukar dengan yang beras bagus, kadar yang lebih sedikit. Riba. Maka itu riba. Ini riba fadl. Ini riba fadl namanya. Riba karena kelebihan. Ya, dari barang-barang ribawi. Kemudian di antara riba liat wa huwa al-bai' ma'a ta'khiri qabdihima aw qabdi ahadihima. Riba tangan, yakni riba tidak kontan. Riba yang karena sebab tidak kontan. Ada sebagian barang ribawi yang dia perjual belinya disyaratkan harus kontan. Ya, menukar emas dengan perak, kelebihan boleh, tapi harus kontan. Emasnya kontan, peraknya kontan. Kalau tidak kontan maka itu riba liat. Riba karena dia tidak kontan. Ya. Beli emas ke Antam maka harus secara kontan. Ini harus ketika itu pula, tidak boleh secara hutang. Ya, tidak boleh secara hutang. Sebagian alam saya tidak tahu apakah itu sudah praktek yang secara umum di Indonesia atau dia hanya praktek sebagian bank saja. Ada cicil emas. Cicil emas, ini uangnya sudah masuk secara cicil, berbelakangan emasnya. Ya, emasnya ini lepas digital pula, kegada ya. Bisa diminta tidak itu? Saya nggak tahu, saya nggak pernah cicil emas, tapi itu bisa diminta tidak? Kapan bisa diminta? Sesuai gramnya, baru itu bisa diminta. Ini tidak kontan namanya. Ini tidak kontan, itu riba liat. Uang sudah masuk sedikit, ya tidak kontan. Emasnya juga belakangan, tidak kontan. Tidak boleh. Barang yang berbeda jenis tapi ribawi syaratnya kontan. Syaratnya adalah kontan. Ya. Kalau tidak maka itu riba liat. Itu riba liat. Yang ketiga riba nasa, riba karena pending tempo. Riba karena sebab tempo. Biasanya ini dalam hutang piutang. Dahulu orang Arab jahiliyah ketika ada orang yang punya hutang, 10 dinar datang dia, mana hutang 10 dinar. Saya tidak ada uangnya sekarang. Kalau gitu saya tambah tempo, kamu tambah hutang. Saya tambah temponya, jadi 1 tahun lagi, tapi hutangnya jadi 11 dinar. Itu riba nasa, riba secara tempo. Akad hutang piutang yang itu kemudian hutang piutangnya ada tambahan kelebihan. Ada tambahan kelebihan biaya. Maka itu riba nasa. Maka itu riba secara nasa. Yang ini biasanya Allah alam, ini banyak menyebar pada akad-akad kredit, pada akad-akad kredit. Yang orang kredit barangnya sudah dapat duluan tidak? Dapat, barangnya sudah dapat. Berarti dia masih hutang kan? Masih hutang. Kalaulah barang kredit tersebut hanya sekedar berlebih kurang harga, masih khilaf. Ini kalau anggaplah mobil kredit 100 juta. Kalau mobil cash 100 juta. Kalau kredit 150 juta, ini menjual dengan 2 harga. Itu khilaf. Imam Syafi'i tidak memperbolehkan, jumhur ulama memperbolehkan. Jumhur ulama masih memperbolehkan. Kenapa? Itu perbedaan jumlah harga maklum, karena itu 2 akad yang berbeda.
Itu adalah dua akad yang berbeda, satu akad kontan, dua akad secara hutang. Maklum secara hutang orang tidak dapat uangnya sekaligus, maka kelebihan harga itu dimaklumi. Nah, itu masih khilaf. Kalau jual hanya sekedar kelebihan harta, perbedaan antara cash dengan kredit. Tapi kalau dia jual beli yang secara kredit tadi, secara hutang, anggaplah yang sudah tercatat barangnya kan sudah diambil dulu kan? Nah, sudah diambil. Anggaplah hutang berarti 150 juta. 100 hutang mobil itu 150 juta. Kalau ada telat pembayaran, kiranya apa yang terjadi? Ada denda, ya, ada denda. Maka itu tambahan denda, tambahan biaya pada akad hutang piutang. Ya, kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap hutang piutang yang di situ ada kelebihan manfaat. Kelebihan manfaat apapun itu, kelebihan biaya, hatta kelebihan manfaat yang dia bukan uang tapi punya nilai. Kelebihan manfaatnya punya nilai, maka itu juga terhitung riba. Ya, maka itu juga terhitung riba. Kenapa? Karena tadi dalam hutang piutang dalam Islam itu tidak boleh meminta kelebihan. Ya, dalam Islam akad hutang piutang itu tidak boleh meminta kelebihan. Ya. Kemudian ya, dosa besar yang ke-8, aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Ya, biasanya anak yatim yang dia masih kecil tapi punya warisan. Yang dia masih kecil tapi dia punya warisan, maka itu dimakan secara batil oleh orang dewasa. Biasanya orang dewasa masih kerabat si orang tua anak yatim. Ya, masih kerabat si orang tua anak yatim, maka ini ya tergolong sebagai dosa besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang dia makan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya mereka memakan ke dalam perut mereka api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya, ay innal ladzina yakuluna amwalal yatama bighairi haqqin innama yakuluna fi butunihim nara yaumal qiyamah. Yani barang siapa yang makan harta anak yatim tanpa hak. Mafhumnya, kalau memakan harta anak yatim dengan hak, maka itu masih boleh. Maka itu masih boleh. Yang khilaf ulama, bagaimana caranya makan harta anak yatim dengan hak? Bagaimana caranya makan harta anak yatim dengan hak? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, anggaplah ini tadi kerabatnya orang tua atau si mayit, dia dewasa, ini anak yatim, dia punya harta waris dari ayahnya. Kasihan dia, maka hartanya dikelola. Hartanya dikelola, sambil dikelola dia kasih makan si anak yatim, sambil kasih makan dirinya bil ma'ruf, secara ma'ruf. Ini makan biasa. Dia yang memegang, mengelola harta anak yatim, kemudian anak yatim makan dari harta dikelola tersebut sambil dia juga makan bersamaan. Yani makan yang bersamaan. Sebagian ulama menafsirkan seperti ini. Ya, yani dia makan sama dengan harta si anak yatim. Si anak yatim makan, dia makan dari harta yang sama itu dengan kadar yang sama juga. Ya, jangan kadar yang berbeda. Kalau kadar yang berbeda sudah zalim. Si anak yatim makan dari harta itu nasi ayam, dia juga makan nasi ayam. Itu masih memakan secara hak. Dalam tafsiran Umar bin Khattab, memakan harta anak yatim dengan hak, maksudnya mengambil harta anak yatim tapi dihitung hutang. Ya, dia ambil, ya, ini harta anak yatim, harta warisnya banyak,
dia ambil dulu sebagian sebagai hutang. Ketika si anak yatim dewasa atau dia sudah pandai mengelola harta, dibalikkan lagi semua. Yani semua yang diambil dihitung hutang. Dalam tafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tafsiran yang ketiga, memakan harta anak yatim dengan hak, maksudnya dia mengupah dirinya secara ma'ruf. Dia mengupah dirinya secara ma'ruf. Misalnya anak yatim dia meninggalkan harta warisan banyak, toko misalnya. Sebagian kerabat saya itu warisan dari bapaknya toko, 3 toko, paham? 3 toko. Anak kecil, anak yatim kan gak bisa urus toko, maka warisan itu dia urus. Apakah wujud tokonya? Dia kelola, dia sewakan, dicari penyewanya, dikelola uang sewanya. Dari pengelolaan harta waris itu atau toko itu dia mengambil upah secara ma'ruf. Yang ma'ruf pengelolaan toko, anggaplah ini kan anggaplah sebagai manajer atau sebagai apapun itulah, dia pengelola, anggaplah dalam mengelola misalnya uang sewanya sebulan 5 juta, dia mengelola diupah 1 juta misalnya sebulan. Itu boleh, itu upah bil ma'ruf bagi dia untuk pengelolaan harta waris tersebut. Dia mengupah dirinya sendiri ya dari warisan itu. Tapi nanti begitu si anak yatim sudah besar, dikembalikan lagi semuanya kepada dia. Tapi selama pengelolaan dia mengupah dirinya sendiri dari harta warisan tersebut, itu boleh. Maka para ulama menafsirkan ini yang baru memakan harta anak yatim dengan hak. Tafsiran para ulama yang ini memakan harta anak yatim dengan hak, yakni dengan cara makan bersama atau bahkan dihitung hutang atau mengupah dirinya sendiri secara ma'ruf. Selain itu mengambil berlebihan, maka terhitung makan harta anak yatim secara zalim, secara tanpa hak, yang itu Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi, kullu waliyyin liyatimin kana faqiran fa akala bil ma'ruf fala ba'sa alaihi. Setiap wali yang mengelola anak yatim yang dia fakir, yakni si pengelola fakir, dia miskin, dia makan secara ma'ruf, tadi makan tapi makanan yang sama dengan si anak yatim, atau mengupah dirinya upah yang ma'ruf, maka tidak mengapa, maka itu tidak mengapa. Wa ma zada 'ala al-ma'ruf fasuhtun haram. Kalau kadar yang lebih dari itu maka itu haram. Dia mengelola harta anak yatim, si anak yatim makan nasi plus ayam, dia makannya makanan hotel bintang 5, haram. Ya, makanan yang berbeda, lebih tinggi daripada makanan si anak yatim, maka itu haram. Ya. Al-wal ma'ruf yarji'u fihi ila 'urfin nas. Kadar yang ma'ruf, yakni kalau tadi kadar yang ma'ruf makanan, kadar yang ma'ruf dia mengubah dirinya, dikembalikan kepada urf, adat kebiasaan manusia di daerah tersebut. Ya. Kemudian dosa besarnya ke-9, ya dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dusta saja itu sudah tergolong dosa besar dalam Islam. Terlebih lagi dustanya dalam hadis, dustanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam ilmu mustalahul hadis dikenal dengan hadis maudhu', dikenal dengan hadis maudhu'. Wal kadhibu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil billah wa la raiba anna ta'ammud al-kadhib 'ala Rasulillah fi tahlili haramin aw tahrimi halalin kufrun mahdun. Sebagian ulama bahkan menghitung dusta atas nama Rasulullah itu kekafiran. Allah ini qaul sebagian kecil ulama di antara Imam Abu Muhammad Al-Juwaini. Allah zahirnya juga ini kalam Imam Adz-Dzahabi. Itu terhitung sebagai kekufuran, dusta atas nama Rasulullah. Tapi jumhur ulama memahami dusta atas nama Rasulullah dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Ya, dosa besar tidak sampai kafir.
tapi dosa besar yang patut dihukum mati. Ya, dusta atas nama Rasulullah, memalsu hadis, itu dosa besar yang patut dihukum mati. Di zaman Khalifah Harun al-Rashid, pemalsu hadis ditangkap, dihukum mati, dipenggal. Di zaman Khalifah Harun al-Rashid, ketika di era itu banyak pemalsu hadis, ditangkap, dia terbukti pemalsu hadis. Ditanya juga, berapa hadis yang kamu palsukan? 1000, 2000, oh terbukti, sudah ada saksi, sudah ada persaksian ulama hadis, dia ini yang memalsu, maka ditangkap, dihukum mati. Ya, berhak dia dihukum mati. Ya. Wa innama sya'nu fil kadhib 'alaihi fi siwa dzalika. Nabi SAW bersabda, inna kadiban 'alayya laisa kakadibin 'ala ahad. Man kadaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya dusta atas nama Rasulullah tidak seperti dusta atas nama orang lain. Barang siapa dusta atas nama Nabi SAW, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ya. Yani terlebih lagi jika itu dusta yang dalam rangka menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, yakni malah membolak-balik syariat, ya, ya, maka jelas ini ya dosanya lebih besar lagi. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man kadaba alayya bunya lahu baitun fil jahannam. Barang siapa dusta atas nama Rasulullah, maka dibangun baginya ya rumah di neraka jahanam. Ini bahaya, dusta atas nama Nabi SAW, dusta dalam bab hadis Nabi. Ya, ada kisah dahulu Imam Syu'bah bin Hajjaj al-Ataki, ahli hadis. Ya, dia dapati hadis fadilah surat per surat Quran. Surat ini fadilahnya ini, surat ini fadilahnya ini. Ditanya, ini hadisnya kamu dapat dari mana? Oh, haddatsani fulan fil Hijaz. Ini yang menyampaikan kepada saya muhaddits fulan, ada di Hijaz, di Mekah Madinah. Sampai safar Syu'bah ke Mekah Madinah. Ini hadis dari mana? Oh, haddatsani fulan min ahli Yaman. Yang menyampaikan kepada saya fulan dari penduduk Yaman. Pergi Syu'bah ke Yaman, dapat orangnya. Ini kamu hadis dari mana? Kata orangnya, kamu ngapain jauh-jauh? Haddatsani fulan min al-Basrah, yang menyampaikan saya dari daerah kamu, dari Basrah. Si fulan. Datanglah Imam Syu'bah, ada suatu rumah yang ahli zuhud, yang dia berbohong atas nama Rasulullah. Dia sampai kepada rumahnya, jadi kamu yang menyampaikan hadis ini, siapa yang menyampaikan kepada kamu hadis ini? Kata siapa ini? Enggak ada sih orang yang menyampaikan hadis ini kepada saya. Dan ini hadis ini dari mana? Saya lihat orang malas baca Quran. Orang pada malas baca Quran, orang malah sibuk dengan fikihnya. Abu Hanifah sibuk dengan sirahnya, Ibnu Ishaq, ya, atau fikihnya Imam Malik. Orang jadi jarang baca Quran. Saya bikin fadilah Quran satu persatu suratnya. Ini pemalsu hadis. Pemalsu hadis motivasinya macam-macam. Maka semuanya diharamkan, tidak boleh seperti itu. Memalsu hadis atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangankan yang memalsu, yang ikut menyampaikan, ikut meriwayatkan, tapi tidak menjelaskan kepalsuannya, itu juga terancam. Dia ikut menyampaikan, ikut meriwayatkan, tapi tidak dikasih tahu orang-orang ini hadis palsu, maka itu juga ikut terancam. Ya, berdasarkan hadis dan riwayat Imam Muslim, man rawa anni haditsan wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadzabain atau fa huwa ahadul kadibain. Barang siapa meriwayatkan hadis itu diduga, baru diduga, belum diyakini, diduga sebagai dusta, maka dia salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang pertama si pemalsu hadis asli, si yang bikin hadis itu pemalsu hadis, satu pendusta. Pendusta yang kedua yang ikut menyampaikan, ya, yang ikut menyampaikan hadis palsu, maka itu terancam, ya, dengan hadis ini. Oleh karena itu Imam Nawawi menjelaskan,
bahwa menyampaikan hadis palsu tidak boleh disampaikan kecuali dengan penjelasan kepalsuannya, ya, dengan penjelasan kepalsuannya. Dan sepakat para ulama hadis palsu tidak boleh diamalkan. Hadis palsu haram diamalkan, bukan boleh-boleh saja, bukan ringan, haram. Ya, hadis palsu tidak boleh diamalkan sama sekali. Di antara yang para ulama mengingatkan, Allah ini mumpung berhubungan, ya, ini bulan Rajab, bulan Sya'ban, biasanya ada kaum muslimin yang sholat tarawih atau sholat nisfu Sya'ban misalnya. Imam Nawawi mengatakan ini hadisnya palsu. Wa huma bid'atani qabihatani munkaratani. Ini dua bid'ah yang munkar, dua bid'ah yang jelek. Kenapa? Hadisnya palsu. Karena hadisnya palsu. Rasulullah tidak pernah bersabda demikian. Demikian pula para ulama masyhur yang memiliki kitab-kitab hadis itu tidak meriwayatkan hadis itu. Itu biasanya dari kitab-kitab yang kurang begitu jelas. Ya. Nah, ini hadis palsu sepakat para ulama tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya Allah, ini ada yang cukup menarik ya. Mumpung ini jadi pelajaran bagi kita semua. Ya, ada ceramah yang bagus ya, Gus Baha hafizallahu ta'ala warahumah, beliau mengingatkan ya, ini teman-teman beliau dari kalangan kiai NU ya, katanya kalau hadis NU tuh kadang nggak jelas ya, kadang suka nggak jelas ya, bahkan beliau sendiri yang cerita, bukan saya hanya menghikayatkan ya, ada hadis Nabi katanya fadilah tahlilan 3 hari, 7 hari, 1000 hari, Nabi kayak orang NU kok Nabi kayak orang NU? Itu hadis yang tidak jelas ya. Biasanya dibawakan di kitab mutaakhirin tanpa sanad. Ya, beda dengan misalnya Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari. Jarak antara penulis dengan Rasulullah tidak sampai 10 orang. Paham? Jarak Imam Bukhari dengan Nabi SAW itu paling minimal 3 orang, maksimalnya bisa 7 orang, tidak sampai 10 orang. Sunan Nasa'i, jarak antara beliau dengan Rasulullah maksimal 10 orang. Nama-namanya ada, biografinya bisa dicek. Nama-namanya ada dalam sanadnya, biografinya bisa dicek. Kitabnya Imam Al-Baihaqi sudah agak mutakhir, ya tahun 400-an sekian. Itu jarak rata-rata antara 7 hingga belasan orang. Bisa 11, bisa 12. Tapi nama-namanya ada. Nama-nama rawinya ada, bisa dicek. Ini hadis yang dalam kitab yang ma'ruf. Sanadnya bisa dicek, biografinya ada di kitab biografi ulama hadis. Ulama hadis ketika membawakan sanad tidak membawakan nama begitu saja. Itu masing-masing orang ada biografinya. Ada kitab-kitab biografi ulama hadis ya. Tarikh Yahya bin Ma'in, Tarikh Naisabur ya. Kitab tarikhnya Imam Bukhari ada 3, Tarikh As-Saghir, Tarikh Al-Awsat, Tarikh Al-Kabir ya. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil dari Imam Ibn Abi Hatim. Nama ulama hadis orangnya itu ada di kitab biografi ulama hadis, bisa dicek, bisa divalidasi. Ini kalau hadis palsu nggak jelas, itu biasanya tanpa sanad, ya. Ini hadisnya yang mana rawinya? Nggak ada. Bagaimana cara kita ngeceknya? Ya, cara kita ngeceknya namanya saja nggak ada, pembawanya, orangnya kepada Rasulullah tidak ada. Ya, Al-Imam Ibnu Mubarak sempat diskusi dengan ulama hadis di zamannya. Ya, kata ulama hadis di zamannya, ya, sesungguhnya minal bir, ya, termasuk birrul walidain, kamu mengqadhakan sholat buat orang tua kamu kalau dia masih punya hutang sholat. Kata Imam Ibnu Mubarak, itu hadis dari mana itu? Baru dengar saya yang begitu. Itu hadis dari mana? Katanya haddatsani fulan, si fulan. Dia dari siapa? Haddatsahu Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar. Habis itu dari siapa? Katanya dari Rasulullah, dari Amr bin Dinar ke Rasulullah. Kata Imam Ibnu Mubarak, dari Amr bin Dinar ke Rasulullah itu ada gurun yang luas. Ini jauh, zamannya beda jauh. Amr bin Dinar gak ketemu Rasulullah. Minimal itu 2 rawi, harus ada 2 rawi. Antara Amr bin Dinar ke Rasulullah itu gurun yang jauh, gurun yang panjang. Lah ini gimana pula hadis tanpa sanad? Paham? Ini hati-hati. Kalau di hadis-hadis, ini bukan kata saya, kata Gus Baha
hafizallahu taala, kalau di kitab yang mutaakhirin, apalagi tadi tanpa sanad, biasanya bunyinya aneh-aneh. Biasanya bunyinya juga suka aneh-aneh hadis palsu tuh. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan di antara ciri hadis palsu itu bunyinya aneh-aneh. Amalan kecil, fadilahnya sangat besar. Ya, amalannya kecil, fadilahnya sangat besar. Ya. Atau kesalahan yang kecil juga dosanya seperti sangat besar, seperti lebih besar dari riba. Nah, itu Imam Ibnu Qayyim itu diantara ciri biasanya palsu dalam Al-Manar Al-Munif. Ya, amalan yang sangat kecil, fadilahnya sangat besar. Ya. Atau fadilah yang itu sangat tidak masuk di akal. Nabi SAW bersabda demikian. Seperti Allah, saya pernah baca ketika saya masih muda, zaman SMA, itu bukunya ada dari ayah saya. Ya, itu ada buku tentang fadilah maulid. Di situ disebutkan Nabi SAW bersabda, barang siapa mengagungkan maulid Nabi, maka baginya fadilah ini dan itu. Lah, kok bisa Nabi SAW bersabda demikian? Sedangkan dalam sejarah tidak terbukti para sahabat merayakan maulid Nabi, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Kok bisa ada hadis bunyi begitu, sahabat tidak mengamalkan? Ini kan aneh, sangat janggal. Paham? Secara akal sehat, sangat janggal itu. Tanpa sanad pula. Ya, di kitab itu tanpa sanad. Ini hati-hati. Dari hadis palsu yang seperti ini, biasanya kitabnya pun bukan kitab hadis memang. Ya, dia kitab yang apalah sebatas kitab mau'izah atau fikih yang ulama fikihnya dia bukan ahli hadis. Maka hadis palsu seperti itu hati-hati. Ya, sepakat para ulama hadis palsu tidak boleh disampaikan kecuali dengan kepalsuannya. Sepakat para ulama hadis palsu tidak boleh diamalkan sama sekali. Ya, tidak boleh diamalkan, haram menyampaikannya kecuali dengan penjelasan kepalsuannya. Dan sepakat para ulama sebagaimana dinukil kesepakatan oleh Imam Nawawi, haram mengamalkannya. Ya, hadis palsu itu terhitung dusta atas nama Rasulullah. Oleh karena itu haram dalam mengamalkannya. Ini udah syuruh? Ya Allah, tapi ini selanjutnya cukup panjang. Ya, silakan mungkin buka untuk diskusi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah di dalam syariat ada saksi yang bisa diterapkan kepada dalam kerjasama antara dua pihak? Jika salah satunya melakukan pelanggaran, apakah bisa diterapkan sanksi atau bagaimana? Karena jika denda itu tidak bisa dikenakan. Maksudnya sanksi dalam akad, sanksi dalam akad maksudnya. Ya, wallah ya. Berhubung memang kaidah yang disepakati tadi, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap akad hutang piutang yang di situ ada manfaat, maka itu riba. Yani akad hutang piutang itu tidak boleh dia ada kelebihan harta lagi. Tidak boleh dia ada kelebihan pembayaran lagi. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Lantas bagaimana sanksinya? Allah alam ya, sanksinya itu saya juga kurang begitu pintar kalau itu ya. Apa kiranya sanksi yang tepat dalam akad muamalah seperti itu agar kita terhindar dari riba ya. Intinya bukan sanksi harta ya. Intinya bukan sanksi harta atau bukan gharamah maliyah. Karena memang dalam Islam itu prinsip, ini beda yang prinsip Islam dengan prinsip kapitalis. Islam itu prinsip dalam hutang piutang membantu. Itu akad tabarru'. Islam itu akad hutang piutang dalam Islam itu akad tabarru'. Akad dalam rangka membantu orang. Oleh karena itu Pak, tidak boleh mengambil keuntungan dari situ. Karena Islam mengajarkan memberi piutang itu dalam rangka membantu orang. Ya, dalam rangka membantu orang. Makanya klasifikasi para fuqaha hutang piutang itu akad tabarru'. Karena barangkali suatu ketika si punya hutang tidak mampu melunasi hutangnya,
Maka itu ada bab fikih yang berhubungan, namanya bab ibro. Ada bab fikih yang berhubungan bab ibro, dibebaskan hutang. Islam itu menganjurkan yang seperti itu, dibebaskan hutang atau sesuai yang Allah perintahkan di Quran. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang sulit, yakni sulit bayar hutang, maka beri dia tempo sampai dia mudah. Beri dia tempo sampai dia mudah. Ini prinsip dalam Islam, hutang piutang seperti ini. Beda dengan prinsip kapitalis. Dia emang nyari duit dari menghutangi orang. Ya, dia emang nyari duit dari menghutangi orang, dan lagi dia hitungannya pakai sistem riba bulan. Itu prinsip Yahudi kapitalis. Mereka ingin mencari uang sebanyak-banyaknya agar orang meminjam hutang atau tadi secara kredit sebanyak-banyaknya yang dia untung. Adapun orang yang minjam masa bodoh, ya, itu prinsip kapitalis seperti itu memang. Ya, prinsip kapitalis yang itu tidak sesuai dengan Islam. Ya, Allah alam apakah itu sebagai apa ya namanya? Sebagai itu kan namanya sebagai zajir, penghalang supaya orang tidak mangkir dari membayar atau tidak mangkir dari muamalah. Ya, intinya bisa mungkin dilakukan akad-akad atau syarat, tapi jangan kelebihan harta lah. Ya, tapi jangan kelebihan harta atau jangan kelebihan pembayaran. Ya. Apa bentuknya apa saya juga kurang ahli ya dalam hal itu. Bentuknya apa? Tapi intinya jangan kelebihan pembayaran. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. tanyakan akad jual beli ini. Ya. Ini kan tadi Ustaz sudah menjelaskan masalah emas kita. Ya. Ini kan banyak kita kalau beli emas kan biasanya itu dihantam ya. Ya. Itu kan kita bayar dulu. Ya. Setelah itu baru besoknya barangnya udah kita ambil. Loh, besoknya apa hari yang sama? Tidak, beda hari kan. Oh, beda hari. Iya. Ya. Nah, terus itu yang tanya. Yang kedua, masalah kalau kita jual beli di toko emas, itu kan biasanya kita beli 10, nanti kita jualnya kurang dari 10. Jualnya gimana? Kita beli kan di toko emas misalnya tadinya 10.000 misalnya. Ya. Lalu kita menjualnya lagi kurang dari 10.000 itu kan. Oh, kita mengambil untung dari selisih harga. Enggak, kita berkurang. Dari Kurang? toko emasnya, ya, berkurang. Saya masih kurang paham ya. Kita beli di toko emas misalnya harga emas itu 100.000. Iya. Terus kita menjual kembali. Iya. Emasnya dalam jangka waktu tertentu, tapi nilainya berapa? Berkurang. Dijualnya ke toko emas yang sama? Iya. Apa yang beda? Yang sama atau beda? Tapi rata-rata berkurang itu kan. Yang sama tapi dia berkurang sehingga toko emas mengambil keuntungan dari selisih itu. Ya, kita kalau jual beli itu dibolehkan atau tidak itu tanda pertama dan kedua. Itu yang kedua itu jual beli ainah namanya. Itu jual beli ainah. Yani itu mirip dengan membelikan piutang, intinya dia hutangnya dibalikin lebih. Itu jual beli ainah. Jadi barang itu hanya hilah saja, hanya sebagai alasan memberi hutang, mengambil kelebihan. Yang boleh kalau di situ ada 3 pihak, jangan ke toko yang sama. Kalau ada 3 pihak, boleh. Itu namanya tawarruk. Mengambil dari toko hutang, toko yang emas satu, anggaplah si toko emas mengambil keuntungan, yakni dia secara kredit. Si orang ini yang pegang emas jual emasnya secara kontan atau secara lebih cepat, tempo yang lebih cepat, yang dia bisa mengambil untung, yang dia kemudian mencicil. Kalau ada 3 pihak boleh. Kalau itu ada 3 pihak boleh. Kalau hanya 2 pihak, itu tidak boleh. Itu jual beli ainah. Yang satu apa tadi yang pertama? Beli emas di Beli emas kalau dia para ulama muamalah kontemporer, kalau dia masih di majelis transaksi hanya ada selisih waktu yang itu bagian administrasi, yakni dia di counter pembayaran uang, kemudian di counter
pengambilan emas, yang itu perlu waktu untuk pencatatan dan juga pengeluaran emasnya, emas keluarkan juga perlu dicatat, yang itu masih terjadi di tempat yang sama, di hari yang sama, ulama kontemporer itu memberi keringanan yang hal itu masih terhitung kontan, ya itu hanya terjadi proses administrasi. Tapi transfer kan biasanya tuh, ditransfer kita diberitahu nanti kita transfer ke. Kalau masih di tempat yang sama di majelis akad tapi hanya butuh waktu untuk proses, itu masih terhitung kontan. Tapi kalau sudah beda hari, itu riba nasa namanya, riba karena tempo. Ya, riba nasa, riba karena tempo itu karena itu berpotensi. Emas itu kan harganya bisa beda, hitungan harian, ya kan? Nanti orang ribut, lah ini saya baru dapat sekarang udah naik, ribut, saya maunya harga sekarang. Lah kan akadnya terjadi kemarin, itu ribut. Ya, maka Islam tidak membolehkan seperti itu karena tidak ingin ada ribut seperti itu. Ya, maka barang-barang nakad dia harus secara kontan. Karena tadi beda hari itu sudah bisa berubah harganya. Ya, dan itu potensi ribut antara orang yang satu dengan yang kedua. Ya, maka tidak boleh riba nasa. Tapi kalau pendingnya tadi hanya sebatas sifatnya administratif, ini memang counter pembayaran uang, ini counter pengambilan emas, butuh pencatatan. Ya, nanti itu barang bapak juga dicatat, surat-suratnya juga dibikinkan, surat-surat emasnya, maka itu tidak mengambil. Ulama Aufi, ulama kontemporer masa kini itu masih memberi keringanan, yang itu proses selama masih terjadi di hari yang sama dan di tempat itu yang sama. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis apa? Tentang apa? Kalau umpamanya si pencerahan menjelaskan ini sebetulnya hasil palsu, otomatis kan si jamaah itu kan concern ya. Iya. Dengan palsu statement itu kita sudah mengamalkan. Iya. Kan sering nggak pernah sebut itu, orang sebut dari kitab ini karena kan gitu. Iya. Karangannya aja kan. Tidak ada masuk sampai ke rasul gitu kan. Iya. Yang kedua, mengenai kredit kita udah terjebak pada sistem kapitalis. Iya. Dari kredit motor yang kecil, mobil sampai ke rumah, itu kan tergantung tahunnya itu. Semakin lama kita kredit, otomatis itu bunganya besar. Iya. Bahkan sampai 200-300 lipat. Itu kan kita terjebak dalam kondisi itu. Di sisi lain kan butuh gitu kan. Iya. Ada motor, punya uang perak, dapat kendaraan gitu. Iya. Kita udah terjebak seperti itu gimana itu? Kalau yang tadi hadis palsu, yang posisi sebagai ustadz, maka sejatinya dia wajib amanah ilmiah. Amanah ilmiah bagaimana? Ya dia wajib menjelaskan. Kalau itu dia hadis palsu, maka kewajiban dia menjelaskan bahwa itu hadisnya palsu. Atau kalau dia sendiri tidak tahu, karena mengetahui hadis sahih atau palsu atau dhaif itu butuh ilmu lebih, itu butuh ulum hadis. Tidak semua ustaz menguasai ulum hadis memang. Itu salah satu fan ilmu yang berbeda, salah satu fan ilmu yang berdiri sendiri. Tidak semua ustaz bisa mentakhrij hadis. Takhrij hadis rawi ini, thiqah tidak thiqah. Dia tidak semua ustaz bisa mencari, karena mencari nama rawi, sejarahnya di kitab rawi itu butuh ilmu lagi. Ya. Itu butuh ilmu, betul. Itu enggak sembarangan bisa. Ya. Cara kita mencari rawi yang di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dengan cara mencari rawi yang di Sunan Daruqutni, Imam Baihaqi, di kitab yang agak mutakhir, caranya beda. Itu tidak sama. Ya, itu tidak semua ustaz pula bisa. Barangkali ustaznya tidak pula dia mengetahui cara mengetahui sahih dhaifnya hadis. Kewajiban dia jujur. Ya. Kewajiban dia adalah jujur, ini hadisnya sahih atau palsu, Allah saya tidak tahu.
saya hanya mengetahui hadis ini ada di kitab maka dia kewajiban dia, kalau kewajiban sebagai ustaz dia jujur. Ya, kalau hadisnya sahih dia bilang sahih, kalau hadisnya dhaif dia bilang dhaif. Kalau hadisnya palsu dia bilang palsu, kalau tidak tahu maka dia bilang tidak tahu. Dia nisbatkan ada di kitab saja. Nah, itu namanya tawakuf namanya, yakni perbuatan terhenti pada pengecekan hadis. Perbuatannya terhenti pada pengecekan hadisnya. Adapun kalau bagi jamaah, ya bisa jamaah itu agak kritis ya, agak kritis, atau walaupun kritisnya itu tidak bisa pula dijawab sekarang. Kalau Ustaz juga tidak hafal hadis dengan sanadnya, jadi bisa itu hutang jawaban lah. Ya, hutang jawaban ini apakah hadisnya sahih atau tidak, itu perlu waktu untuk mengeceknya memang. Nah, perlu waktu untuk mengeceknya. Bukan saya pernah belajar dengan salah seorang ustaz yang dia paham takhrij hadis. Biasanya dia bikin takhrij hadis itu bulan Ramadan. Ya, dahulu waktu saya masih muda itu biasanya bulan-bulan iktikaf itu dia bikin daurah takhrij hadis. Itu kita takhrij dari kurang lebih ya, memang udah tarawih istirahat sebentar, dari malam sampai sahur ya, dari malam sampai sahur kurang lebih jam 12 sampai menjelang sahur setengah 4 itu cuma mentakhrij 3 hadis paling banyak. Ini satu hadis meriksanya ribet itu. Satu hadis meriksanya ini rawinya ada berapa? Oh, ini ada 5. Diperiksa, dicari namanya satu persatu. Di kitab ada tidak? Tidak ada. Cari kitab lain ada tidak? Oh, ada. Nah, nama rawi yang kedua di kitab ada tidak? Oh, tidak ada. Kitab lain ada. Oh, ada. Satu persatu. Habis satu persatu dicek ini guru dan murid betul-betul saling mendengar atau tidak. Ribet memang. Itu butuh waktu mengecek sahih. Tidak hanya hadis. Maka orang awam mudahnya dia mempercayai kitab hadis yang sudah terpercaya. Kitab hadis yang sudah terpercaya, ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sudah terpercaya. Ya. Kemudian kitab Ashabus Sunan, yakni Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, maka ada sebagian cetakan yang sudah ada keterangan ini sahih, ini dhaif, ini palsu. Pakai yang cetakan yang ada keterangan itu, masya Allah, itu sudah dikhidmat oleh Syekh Al-Albani, ya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semua ashabus sunan, yakni hadis yang ashabus sunan, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, itu sudah beliau pisahkan dan komentari yang sahih mana, yang palsu mana, yang dhaif mana. Yang itu di keterangannya itu pun ada takhrij lengkapnya di kitab beliau yang lain. Biasanya di Irwaul Ghalil atau silsilah dhaifah atau silsilah sahihah atau takhrij yang lain. Itu bagus, orang awam yang belajar pakai itu sudah ada keterangannya. Ya. Itu sudah cukup, kutubus sittah. Ya, itu kiranya sudah cukup bagi orang awam, lebih dari cukup. Itu tidak habis umur kita mungkin untuk mengamalkannya. Ya, jangan di kitab-kitab yang tadi yang tidak jelas, atau bahkan itu kitab yang masyhur para ulama itu isinya banyak hadis palsunya. Ya, itu bukan levelnya orang awam memang. Ya, ini masuk kepada kitab-kitab seperti itu. Ya, seperti Allah alam, sebagian ulama mengatakan Mustadrak Imam Al-Hakim, di situ kurang lebih ada 100 hadis palsu. Mustadrak Imam Al-Hakim 100 hadis palsu, tapi masih banyakkan hadis sahihnya. Hadis sahihnya atau hadisnya ada 7.000, palsunya ada 100. Banyak apa sedikit? Ya, lumayan sedikit, relatif sedikit. Tapi mengecek mana yang palsu kan susah kita, ya kan? Susah. Itu level yang agak tinggi lah. Silakan kepada yang lebih ahli. Ya, kita amalkan yang kitab-kitab yang masyhur tadi. Ya. Wallahu a'lam, kiranya ini yang bisa kita bahas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.